Selamat pagi, beragam berita seputar dunia kriminal akan kami sajikan dalam program Lacak Kriminal. Bersama saya, Dea Kartika, inilah Lacak Kriminal edisi Jumat 11 April 2025. Polda Jabar mengungkap adanya 2 korban baru dalam kasus pelecehan yang dilakukan oleh seorang dokter residen PPDS Unpad di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kedua korban lainnya tersebut berstatus sebagai pasien. Kementerian Kesehatan menegaskan telah menghentikan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ini merupakan buntut dari pemerkosaan yang dilakukan oleh salah satu peserta PPDS asal Universitas Padjadjaran. Berikutnya, polisi akhirnya membekuk seorang pria yang nekat menodongkan senjata ke arah wanita penjaga warung kelontong di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat. Akibat aksi penodongan itu, korban dan anaknya mengalami trauma hingga saat ini. Terbakar api cemburu, seorang pria diduga tega menghabisi nyawa kekasihnya sendiri di kamar hotel di Trenggalek, Jawa Timur. Sementara di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, jasad seorang sopir taksi online ditemukan di aliran sungai dalam kondisi terbungkus dalam karung. 2 dari belasan jenazah korban pembunuhan oleh kelompok kriminal bersenjata di area Pendulangan Emas, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan telah dievakuasi tim gabungan Ops Damai Kartens 2025 bersama TNI. Sementara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, memperingatkan para pendatang dari luar Papua untuk tidak memasuki wilayah yang mereka klaim sebagai zona perang. Informasi berikutnya, warga Jalan Sidoresmo Indah, Kecamatan Wonocolo, Surabaya pada Kamis siang digemparkan dengan penemuan 2 jasad yang merupakan pasangan kekasih dalam kamar kos. Polisi masih mendalami penyebab kematian lantaran diduga tewas tidak wajar. Sementara di kota Cilegon, karena kesal pacarnya diminta ganti rugi HP, seorang pria menganiaya dan menusuk mata seorang siswi SMK. 2 sindikat pengedar uang palsu jaringan Bogor, Jawa Barat kembali diringkus polisi di sebuah hotel di kawasan Jakarta Barat. Salah satu tersangka yang mengaku bekerja sebagai manajer humas di sebuah maskapai penerbangan bahkan sempat meronta hebat dan berupaya kabur saat ditangkap petugas. Sebuah video viral memperlihatkan kendaraan dengan plat dinas Kementerian Pertahanan sedang melakukan perbuatan yang tidak etis. Kemhan mengaku telah melakukan penyelidikan terkait video tersebut. Sebuah mobil sedan BMW terjun dari ujung tol Krian Gresik pada 5 April 2025 lalu. Pengelola jalan tol menyatakan jembatan tol itu akan menjadi sambungan jalan tol Tuban Gresik dan sudah terdapat rambu-rambu agar tidak dilewati pengendara. Informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Lacak Kriminal. Ribuan pekerja transportasi umum di Kota Lima, Peru terlibat bentrok dengan petugas kepolisian saat menuntut pemerintah segera mengatasi angka kriminalitas yang semakin tinggi. Koresponden CNN David Calver belum lama ini memiliki laporan eksklusif dari Pusat Penahanan Cekot, sebuah penjara dengan keamanan maksimum yang menahan para gangster di El Salvador. Penjara raksasa ini juga dijadikan tempat penahanan lebih dari 200 migran yang dideportasi dari Amerika Serikat. Liputan eksklusif berikut sekaligus menutup Lacak Kriminal hari ini. Tetaplah waspada dimanapun berada, karena aksi kriminal bisa terjadi di mana saja. Saya Dea Kartika, sampai jumpa.